ya. Ini kayu pati moho pelet. Lawasan, lamen, dan ini menurut saya masih ori warongkonya kalau kita lihat dari sini. Tuh, ngetrap ya, dan artinya biasanya kalau yang bukan orinya kan goblek seperti itu. Nah, ini kan pas. Kita buka bilanya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, bilanya cukup istimewa, artinya ini panjang sekali. Sebelum saya kasihkan kepada Kilanak Jawa, saya mau ukur dulu bilahnya karena menurut saya ini ikutnya corok ya. Kita ukur panjang bilahnya dari mulai gonjo sampai ke ujung bilah ini 43,5 cm, berarti corok sahabat Pusaka Jawa. Narasinga ini memancarkan energi yang cukup sejuk, bukan dingin, sejuk, berwarna ungu keputih-putihan. Energinya ungu keputih-putihan dan memancarkan energi yang sejuk gitu. Sejuk ya. Terus jadi gunanya ini tuh seperti intinya pangkat, kenaikan derajat. Manfaatnya untuk kenaikan derajat. Untuk kenaikan derajat, dan si pemilik itu manfaatnya akan memiliki sifat yang dulunya temperamen menjadi adem. Dan bisa untuk intinya gini, ground ya. Temperamen menjadi adem ya. Terus apa lagi Ki? Ini intinya ini juga bisa buat kebal Mas. Tapi kebal omongan orang. Garis sebagai kebal omongan orang, karena orang itu kalau ngomongin kita, orang itu akan bungkem. Kalau kita minta ini suruh dibungkem, dia akan bungkem. Iya kan kebal orang ngomongin mana sih? Serius Ki. Serius. Bisa membungkem. Oh, bisa buat bungkem ya. Karena bisa buat membungkam. Bungkam ya, bungkam. Orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, baik dohir maupun batin. Dijauhkan kita dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara apa ya? Ya secara apa aja lah. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, masih dengan gestar saya, yaitu spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Selawi, yaitu Kilanak Jawa. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam umurnya, memberikan kesehatan, anak cucunya menjadi soleh-soleha, baik berguna bagi nusa dan bangsa dan manusia maupun tetangga sebelah. Kali ini saya agak terbata-bata dalam ngomong, pikirannya akeh ngomong tapi uteknya pikirannya banyak ya. Maklum ya Kia. Namanya manusia, bukan robot kita yang satu pikiran ketika dipencet cuma satu. Nah, kali ini kita akan membobor dapur bilah. Apa kita lihat bilahnya sahabat Pusaka Jawa? Kalau kita lihat dari bilahnya ini cukup besar. Ya, ini gede sahabat Pusaka Jawa. Ini gede banget ya. Kalau kita lihat dari warongkonya Gayaman Surakarta, ini Wondo Gandon gede. Kemudian kayunya ini kayu kati moho ya. Ini kayu kati moho pelet. Lawasan, lamen, dan ini menurut saya masih ori warongkonya kalau kita lihat dari sini. Tuh, ngetrap ya, dan artinya
biasanya kalau yang bukan orinya kan goblak Ki. Seperti itu. Nah, ini kan pas. Kita buka bilanya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, bilanya cukup istimewa, artinya ini panjang sekali. Sebelum saya kasihkan kepada Kilandak Jawa, saya mau ukur dulu bilanya karena menurut saya ini ikutnya corok ya. Kita ukur panjang bilanya dari mulai gonjo sampai ke ujung bilah ini 43,5 cm, berarti corok sahabat Pusaka Jawa. Kemudian untuk gonjonya, kita lihat gonjonya. Gonjonya kita ukur, ini gonjonya itu 7,5 cm sahabat Pusaka Jawa, cukup panjang. Mempunyai keistimewaan pamornya tegas. Sahabat, ini karat ya. Karat, nanti tinggal karatnya karat karena mungkin lupa untuk diminyaki karena saya saking banyaknya pusaka jadi kadang apa ya, ada yang tidak diminyaki. Nah, ini kalau diminyaki hilang karatnya tipis biasa. Nah, ini pamornya jelas ada telu ya. Oke, biar Kilandak ricikan bilanya jelas. Ini gandiknya lugas, memakai pejetan, juga memakai ripan dan sungsun. Ini jelas pulang geni. Silahkan Ki ditayuh. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, nggak dipegang Ki. Orang katon Ki kayak gitu Ki. Pegang aja wis Ki, nggak usah digituin, nggak apa-apalah. Nanti kalau subscriber pengen detailnya nanti gampang tak videoin secara detail biar Kilandak fokus di itunya. Di bawah aja Ki, ini jangan pakai ini Ki, bukan metot maneman. Besi ketemu besi, ya kan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang tadi ricikan yang gandiknya yang lugas, kemudian looknya look 5, kemudian memakai pejetan atau belumbangan dan juga memakai ripandan, yaitu ikutnya adalah dapur pulang geni. Pulang geni sendiri ada 2 sahabat Pusaka Jawa. Yang orang pikir itu adalah pulang geni lurus dan pulang geni look 5. Sebenarnya kalau yang lurus itu namanya pulung geni ya. Di dapur itu pulung geni, cuman kadang kita ngomongnya pulang geni lurus gitu ya. Wis ora apa-apa wis lah, sing penting aja tukaran seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara pucukan bilahnya ini jelas pucukan bilahnya bagus ya, masih utuh. Ini tus tangguh utuh sepuh. Pucukan bilahnya ini ikutnya Nyujen sahabat Pusaka Jawa. Kemudian untuk looknya ini ikutnya look kembak ya, artinya tidak begitu rengkol. Kemudian kalau kita lihat dari pejetan atau belumbangannya ini bata rubuh sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita bicara tentang gonjonya, ini gonjonya adalah gonjo sebit rontal sahabat Pusaka Jawa. Gonjonya gonjo sebit rontal. Kemudian nanti kalau masalah selorok nanti saya pegang lagi karena ini dipegang sama Kilandak, saya seloroknya nggak begitu kelihatan, harus dipegang dibeginikan, nanti diamati lah ya secara seksama ketahuan nanti seloroknya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat dari apa itu pamornya yang garis 3 ya, ini istimewa karena biasanya untuk garis 3 seperti ini kebanyakan ada di bilah yang lurus, dan ini mempunyai keistimewaan garis 3 atau adeg telu atau orang bilang tejo ginurung ini di look dan cukup bagus. Dari bawah sampai ke atas tidak putus, artinya tidak pedot pamor ya, ini bagus. Kemudian pamornya pun sangat jelas, ya. Ini warangan lama sahabat Pusaka Jawa, warangan lama lah, tapi ya masih bagus juga, masih bagus. Kemudian kalau tak lihat lagi sahabat Pusaka Jawa, apakah di gonjonya ada? Sepertinya di gonjonya juga ada pamornya sahabat Pusaka Jawa. Bentar ya. Ya, di gonjonya itu ada pamor garis horizontal tapi menumpuk, artinya ini adalah pamor Mas Kumambang. Jadi ada 2 pamor dalam satu bilah, yaitu pamor Tejo Ginurung dan pamor Mas Kumambang. Sekarang saya jelaskan tentang makna filosofi atau doa dan harapan dari Sang Empu tentang pamor Tejo Ginurung. Pamor Tejo Ginurung tergolong pamor miring, tapi tidak pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya karena ada pamor miring yang pemilih, yang hanya orang-orang tertentu saja yang cocok memilikinya. Kalau ini tidak. Biasanya untuk pamor Tejo Ginurung kebanyakan lebih cenderung dipegang oleh para pejabat atau orang-orang pangreh projo, orang yang masih
berdedikasi kepada negara ataupun dulu zaman dulu kerajaan ataupun orang-orang yang masih masih bekerja pada satu instansi ataupun perusahaan wira swasta. Karena tuah atau angsal dari pamor Tejo Ginurung adalah biasanya sebagian pecinta beranggapan untuk mempertahankan jabatan atau agar dia supaya naik jabatannya. Artinya ketika dia menjabat dia biasanya orang hidup itu kan ada yang syirik, ada yang tidak suka dengan kita, itu memproteksi kita agar orang-orang yang syirik kepada kita itu tidak sampai bahasannya nek wong bocah saiki ngomong kayak menjelek-jelekan seperti itu, meredam seperti itu ya. Dan pamor Tejo Ginurung rata-rata memang saya lihat itu yang cocok ya seperti kayak buat TNI ya, anggota TNI ataupun militer ya, ataupun kepolisian ataupun para pejabat yang masih ngabdi kepada negara seperti itu. Walaupun umumnya untuk saya sih bagaimana nggak masalah, karena doa dan harapan dari Sang Empu ini kan luas. Artinya tidak cuma untuk para pengabdi negara saja ya, abdi negara tidak, tapi ini kan di sini agar sesuatu yang sudah ada ya tidak sampai lepas dari kita. Seperti itu Tejo Ginurung. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari ricikannya sudah Ki. Kilanak sudah nayo. Ntar. Lanjutin. Silakan. Setelah ini lanjutin udah. Oke. Langsung saya. Silakan Ki, monggo. Jadi kalau kita lihat dari looknya ya sahabat Pusaka Jawa, ini looknya juga bagus. Ya. Ini 43,5 cm, gede, corok ya, gagah. Kalau kita lihat dari pasikutannya yang wingit, kemudian bilanya yang berukuran, biasanya sih bilanya yang pipih ya. Terus kemudian jarang memakai odo-odo. Kita lihat dari gonjo di sini, gonjonya yang agak tipis dengan ukuran corok seperti ini ikutnya gonjonya tipis sahabat Pusaka Jawa. Kemudian sirah cicaknya pendek, ini estimasi tangguh Cirebon. Ya, Cirebonnya dekat dengan saya, keraton yang paling dekat dengan rumah saya ya di Slawi ya Cirebon. Kalau dulu kan berarti negara ya, karena Kesultanan kan bentuk satu negara. Kalau sekarang mungkin sudah jadikan satu jadi negara Indonesia seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pamor Mas Kumambang yang ada di gonjo ini dengan garis yang horizontal yang menumpuk, itu tuah atau angsarnya adalah agar si pemilik pamor Mas Kumambang ini ketika dalam bersosialisasi atau bergaul dengan orang itu mudah masuk, baik kalangan atas, kalangan bawah maupun kalangan menengah. Sudah Ki? Sudah. Silakan Ki. Silakan. Oke, sekarang penjelasannya tinggal ke Ki Landak. Mudah-mudahan ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ki? Gini Mas, nama khodamnya dulu ya. Oke. Nama khodamnya itu Narasinga dari Alas Roban. Narasinga dari Alas Roban. Dan nama pemilik dan intinya ini ya, nama pemiliknya yang energinya sangat kuat itu namanya Raden Arya. Oke. Raden Arya. Dan Dan kata Raden Arya, arti dari tiga ini Mas, itu ini Mas. silakan. Saya Ini tulis. yang tiga ini kan ini ada ini yang putih-putih tiga ini namanya apa? Pamornya. Pamornya tiga itu katanya itu biar dia itu tidak lupa dengan asalnya, walaupun beliau itu intinya bertahta atau jadi bupati atau apa di daerah Jawa Tengah gitu. Di daerah Jawa Tengah. Siap. Jadi artinya itu sili asih, sili asuh gitu. Oke, Mas. jadi memang kita bisa belajar dari tiga ini. Ya, makna filosofi dari garis tiga ini, sili asah, sili asuh. Apa? Asah, asih, asuh. Asah, asih, asuh. Iya. Seperti itu ya. Oke. Jadi terus? biar dia itu tidak lupa. Dan Narasinga ini memancarkan energi yang cukup sejuk, bukan dingin, sejuk, berwarna ungu keputih-putihan. Energinya ungu keputih-putihan dan memancarkan energi yang sejuk gitu. sejuk ya. Terus
Jadi gunanya ini tuh seperti intinya angkat, kenaikan derajat. Manfaatnya untuk kenaikan derajat. Kenaikan derajat, dan si pemilik itu manfaatnya akan memiliki sifat yang dulunya temperamen menjadi adem. Dan bisa untuk intinya gini, ground ya. Temperamen menjadi adem ya. Terus apa lagi Ki? Ini intinya ini juga bisa buat kebal Mas. Tapi buat kebal omongan orang. Garis bawah kebal omongan orang, karena orang itu kalau ngomongin kita, orang itu akan bungkem. Kalau kita minta ini suruh dibungkem, dia akan bungkem. Iya kan kebal orang ngomong gimana sih? Ki serius Ki. Serius. Bisa membungkem. Oh, bisa buat bungkem ya. Karena bisa buat kita buat membungkam. Bungkam ya, bungkam. Orang yang ngomongin kita gimana Bungkam orang ya. Iya, kalau bungkam itu memerlukan foto si target sama kembang kandil 3 biji. Terus ditaruh di fotonya, terus narasinya itu dipanggil. Iya. Biasanya efeknya apa Ki? Orang itu? Ya, yang dulunya selalu mencari kesalahan kita jadi enggak. Lama-kelamaan orang itu malah ingin berteman. Oh, ternyata kamu baik ya. Intinya biar hatinya itu terbuka gitu. Bahwa kita itu tidak sejahat itu gitu. Siap. Biasanya kan yang sering mencari-cari kayak gitu kan tetangga, Mas. Kan saya bilang bisa untuk kebal omongan tetangga gitu. Bukan kebal yang itu, maaf ya. Siap. Apalagi Ki yang bisa didapat? Yang bisa didapat itu keris ini, si pemilik keris itu akan selalu familiar di kalangannya. Jadi dia itu akan dikenal, disayangi, disanjung terus oleh kalangannya atau orang yang dia di mana lah tempat yang disayang orang sekelilingnya, orang sekitarnya. Ya, kata-kata kalangan itu kan orang-orang yang sekelilingnya. Disayang orang sekitar. Iya, dan akan memiliki. Berarti pengasihan Iya, jatuhnya ke pengasihan. Jadi dan orang itu akan yang namanya disegani, bukan ditakuti. Ada kewibawaannya. Ada kewibawaannya ada. Memang ini khusus untuk gini ya, untuk proteknya pun ada. Protek untuk diri sendiri orang itu ada dari serangan seperti ya fitnah. Kalau di fitnah itu orang itu akan menjelaskan dan orang itu akan paham gitu. Karena hawa positifnya ini beliau Raden Aryanya juga orangnya kan bisa, saya lihat tadi saya ngobrol orangnya bijaksana, orangnya enak gitu. Intinya untuk seperti itu. Siapa lagi Ki? Untuk perawatan? Untuk perawatannya itu kalau untuk muslim dia itu minta di Al-Fatihain, terus orang itu ngaji 7 kali. Apa tuh yang dia ngaji? Yasin Mas, dia minta 7 kali. Kirim Fatihah sama Yasin 7 kali setiap mau digunakan, atau untuk pelengkapnya itu minyak melati karaton. Tapi kalau untuk non muslim itu tinggal dipanggil beliaunya, terus dia itu bakar dupa apa aja gitu, 7 biji. Setiap bakar itu 7 biji. Apa yang 7 biji? Dupanya kalau non muslim loh. Kalau mau itu digunakan semua ya luwi kue. Untuk pelengkapnya itu melati keraton. Ini melati keraton tak tulis. Kalau yang non muslimnya penggunaannya bakar dupa 7 biji. Itu ini kan kalau mau dipakai itu per bulan apa gimana? Kalau yang per 40 hari dia mintanya di Minggu Kliwon ya. Betonnya beliau. Siapa lagi Ki? Itu kan penyelarasan. Untuk penyelarasannya untuk universalnya itu tinggal mandi minyak melati keraton yang sudah intinya ditaruh di sini. Digantungkan di warongko lah ya. Digantungkan di warongko. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ngomong bunyi minyak melati. Wake. Udah ngerti jalan kolamnya. Mandi bersih. Mandi
air dicampur minyak melati keraton ya. Iya, untuk penyelarasannya itu ditambah dengan tidur di sampingnya ini ditaruh di sampingnya kita. Oke. Bila perlu tidurnya selama 7 hari itu kita kalau yang udah menikah jangan sama pasangannya. Intinya selama pitung dina gue nahan nafsu lah. Oke. Kayak yang udah menikah Iya, gitu. yang belum menikah ya bebas. sekarepe. Gue kan itu Oke. seperti itu, mintanya seperti itu aja. Dan di setelah intinya 7 hari kan dimulai hari Minggu, mau lebih baik di Minggu Kliwon. Kalau enggak apa-apa. Hari Minggu biasa. Di terakhirnya itu mengadakan syukuran pakai tumpang. Dikasihkan kepada mau sanak keluarga yang membutuhkan, terserah. Dan dianjurkan kalau energi ini akan semakin indah, semakin kuat, itu orang itu sering bersedekah. Oh gitu. Bersedekah. Siap. Bagus ya. Iya, Artinya Ki Raden Aryanya bagus. Narasinga itu bentuknya apa Ki? Singa apa? Singa berbentuk manusia, ininya di sini 3, tangannya 3, di sini 3, ndase singa, awake menungsa. Oh, istimewa. Tapi sudah dimuslimkan. Siap Ki. Siap. Jadi sebenarnya kalau saya garis bawahi, kalau sudah menyatu, ini pasti akan mengikuti keinginan si pemilik. Siap. Karena jadi kayak khodam pribadi ya Ki ya. Ikutnya ya kemana-mana pun bisa ngikut cuman ya ini Ki. kan spesifikasinya aja saya bilang. Kalau memang itu untuk orang itu untuk penyembuhan pun, kalau memang energi dari badannya itu sudah terbuka, itu bisa. Narasinga itu raja jin loh Mas, dari ada serupan. Dia itu punya puluhan ribu tentara, bala jin, karena dia itu raja, salah satu raja di Siap Ki, siap. Itu dari saya. Oke. Ada lagi Ki? Penyelarasannya udah. Perawatan sudah. Penyelarasan sudah. Manfaat sudah. Cara menggunakannya untuk tadi itu, untuk biar kita itu memang ini akan orangnya itu gini, karena orangnya akan supel, domongin kayak apapun nama orang lain tentang kejelekannya, tentang apa, dia itu akan senyum. Jadi legowo. Wongnya adem sih ya, karena dari auranya kenapa saya bilang tadi kebal omongan itu karena adem, orang jengkelan ya. Orang jengkelan biar, tapi dia itu akan berusaha, intinya gini, orang yang lagi nggak suka sama kita itu tidak perlu penjelasan. Siap, betul. Biarkan waktu yang menjawab bahwa saya itu nggak kayak gitu loh. Siap, betul gitu. betul. Jadi hawanya karena hawanya sejuk, si pemilik pun akan sejuk. Siap, oke, setuju. I agree. Oke, ada lagi Ki? Jadi sudah sih intinya gini, memang lebih baiknya ini dipegang oleh orang-orang yang memang sudah berada di instansi maupun masih punya cita-cita masuk instansi itu. Siap betul. Jadi kalau dia itu hawane saat pemilihan pun audisi atau apa ya intinya wong dimudahna kabeh kan beliau ya kalau atas izin Allah kok enak kok mlebu barang kowe. Orang yang bekerja di instansi untuk agar karirnya lebih bagus, entah itu pengen naik jadi kepala dinas ataupun punya harapan yang lain, cocok memang saya dari dulu untuk Tejo Kinurung ini rata-rata dipegang oleh pejabat yang saya kenal di lapangan, dan kenyataannya memang dari literatur buku yang saya baca ya memang kebanyakan buat pejabat Ki. Gitu. Buat pejabat ataupun TNI untuk protek. Sekarang gini, kalau orangnya seperti itu mungkin kecil kemungkinan orang akan menjahati dia, orangnya enak. Iya. Ini nih ya dari sikap juga adem, bijaksana. Jadi kecil kemungkinan wong akan menjahati orang itu. Malah kecil ya, sangat kecil. Kemungkinan karena baguslah. Orang itu juga bisa menjadi orang yang dituakan. Jadi ada masalah apapun akan ke dia minta solusi. Bagus. Gitu. Ini juga untuk orang-orang yang bekerja intinya gini, jadi penasehat atau apa juga ini cocok. Karena saat dia dikasih intinya gini, ada orang atau atasannya karena dia itu saya punya masalah seperti ini, dan alhamdulillahnya dia pasti punya solusi dari semua itu masalah itu. Gitu dari saya. Oke, quote-nya itu gini, karena memang sangat adem sekali ininya. Saya bilang itu saya pernah membaca pepatah Jawa.
Surodiro Joyo Diningrat lebur dening pangastuti. Betul. Jadi semua intinya yang tidak baik atau yang jahat atau apa itu akan luluh dengan ulas asih, kasih sayang. Betul. Sama aja dengan ini silih asa, silih asih, silih asu kan gitu. Asa asih asu gitu. Seperti filosofi ini, Kris ini. Jadi kita bisa belajar dari suatu benda kalau di dalamnya ada intinya tetangganya kan kita kulo nuwun assalamualaikum kita bisa tanyakan gitu. Kalau kita jelaskan secara makna filosofi dari Luk 5 ya, sahabat Pusaka Jawa. Luk 5 sendiri adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik Luk 5 ini diberikan kelancaran dalam berbicara, Ki. Kemudian juga ketika dia berbicara bisa mempengaruhi lawan bicaranya bahkan terpikat. Tadi yang bahasa Ki Landak bilang ya. Nah, orang pun nanti akan seneng sinkron lah dengan lambang Luk ini. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jika sahabat Pusaka Jawa baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu. Sampai jumpa lagi.